Setiap orang butuh yang namanya panca indera, begitu pula sebuah negara. Badan intelijen ibarat panca indera sebuah negara yang berfungsi untuk bisa melihat, mendengar, merasakan, dan mengolah informasi penting yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Kemampuan intelijen sebuah negara dapat menentukan hasil sebuah perang, apakah itu perang ideologi, senjata, ekonomi, dan lain-lain. Setiap negara memiliki badan intelijen yang diisi oleh agen-agen terlatih dalam bidangnya masing-masing. Biasanya personil intelijen dibekali kemampuan lebih. Dapat dikatakan bahwa orang yang menjadi agen intelijen adalah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan dari mereka berkamuflase lebih hebat, sehingga sangat sulit dan bahkan tidak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh. Karena mereka memegang prinsip 1000 cover, artinya personil intelijen memiliki 1000 ID yang mana ID-ID tersebut menutupi identitas asli personil intelijen tersebut. Beban berat dan tugas berat selalu di pundak mereka. Ibarat misi berhasil tidak dipuji, misi tidak berhasil dicaci maki, dan mati pun tidak ada yang mengakui. Dalam dunia intelijen mengenal dua metode, yaitu metode hitam dan metode terbuka. Untuk metode hitam, biasanya menggunakan teknik penyamaran rahasia, seperti menjadi orang gila, tukang bakso, atau profesi lainnya, untuk berbaur bersama masyarakat atau musuh. Seperti contoh dahulu, ada seorang kapten Jepang yang sukses merebut Bandara Kemayoran Jakarta dari tangan Belanda dalam waktu 1 jam. Setelah dia menyamar menjadi orang gila, karena penyamarannya sangat baik, sehingga dia dikenali sebagai orang gila oleh masyarakat sekitar. Bahkan saat diinterogasi oleh Belanda, intel Jepang ini justru memakan kotorannya sendiri, untuk membuatnya terlihat benar-benar gila. Sehingga pihak Belanda sangat yakin bahwa intel Jepang tersebut benar-benar gila. Alhasil, si kapten Jepang berhasil memimpin pasukan untuk merebut Bandara Kemayoran setelah segala informasi penting dia dapatkan. Sementara untuk metode yang kedua adalah metode terbuka. Merupakan metode secara terang-terangan dan agen-agennya adalah seperti duta besar dan para diplomat utusan negara. Sehingga mereka selalu dapat memberikan informasi penting kepada negara tempat asalnya untuk kepentingan nasional mereka. Para diplomat ini tidak melulu mencari informasi militer, tetapi juga segala aspek seperti politik dan perekonomian sebuah negara. Dengan informasi yang mereka miliki, maka tidak heran bila ada negara-negara yang sedang bermusuhan, maka mereka akan saling mengusir seluruh diplomat asing yang dianggap musuhnya. Seperti kasus pengusiran diplomat Amerika oleh pemerintah Rusia, dan juga sebaliknya, Amerika mengusir diplomat Rusia bila dianggap berbahaya bagi kepentingan negaranya. Para agen-agen intelijen dituntut untuk mengandalkan kecerdasan berpikir daripada kekuatan fisiknya. Walaupun setiap agen intelijen dibekali dengan berbagai macam kemampuan, seperti menembak, bela diri, dan mampu mengoperasikan berbagai alat untuk kepentingan spionase. Agen intelijen harus bisa bergerak cepat dan tepat dalam mengumpulkan dan memproses tindakan apa yang sesuai untuk setiap data dan informasi yang didapat. Ketika agen intelijen lambat dalam mengumpulkan informasi, maka ke depannya, bila informasi yang telah dia dapat telah lengkap, maka informasi itu akan menjadi kadaluarsa atau tidak relevan lagi. Artinya, informasi intelijen memiliki relevansi dalam kurun waktu terbatas. Karena bisa jadi target operasinya justru sudah sukses melakukan tujuan yang seharusnya diantisipasi oleh intelijen, sementara informasinya baru selesai diproses. Informasi yang dikumpulkan bisa sulit untuk didapatkan, atau bahkan informasi rahasia yang didapatkan dengan spionase. Informasi yang dicari bukan hanya bersifat kemiliteran, namun juga mengenai masalah-masalah sosial, gejolak sosial, informasi ekonomi, dan pertanian. Operasi intelijen sering dikenal dengan nama operasi klandestin. Sebagai contoh, di Amerika Serikat terdapat undang-undang intelijen yang isinya
usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasional. Maka muncullah operasi-operasi seperti usaha penggulingan Presiden Soekarno dengan memberikan bantuan senjata kepada kaum pemberontak pada dekade 1950-an. Invasi Teluk Babi di Kuba tahun 1960-an, usaha pembunuhan Presiden Saddam Hussein, dan lain-lain. Setiap agen-agen intelijen akan selalu bekerja pada pemerintahan sah sebuah negara. Dan bila ada agen-agen yang membelot, maka dia akan terus diburu oleh agen lainnya, bahkan bisa dieksekusi, untuk menjaga kerahasiaan informasi negaranya, agar tidak dibocorkan kepada negara musuh. Dalam sebuah peperangan, sebelum negara melancarkan operasi militer perang, maka agen intel akan diterjunkan lebih dulu untuk masuk ke dalam wilayah musuh supaya dapat mengetahui informasi medan, objek-objek vital, dan akses untuk memasukinya. Sehingga, ketika operasi militer digelar, maka pasukan yang akan menyerbu sudah tahu prioritas dan segala tindakan yang akan dilakukan. Indonesia juga memiliki satuan khusus dalam misi intelijen militer, seperti Satuan Grup Sandi Yuda dari Kopassus. Ketika beberapa wilayah dikuasai musuh dalam medan perang, maka pasukan TNI yang kalah jumlah akan mundur dari daerah itu untuk menyusun strategi dan mengumpulkan kekuatan perang. Tetapi wajib bagi komandan pasukan untuk meninggalkan satu anggotanya agar bisa mengintai di wilayah tempat perang tersebut. Agen ini akan menjadi mata dan telinga untuk mengintai pasukan musuh yang menyerbu, dengan resiko kematian atau ditangkap sangat besar. Maka saat menentukan siapa yang harus tinggal di wilayah itu, semua ditentukan sepenuhnya oleh komandan. Oleh karena itu, dalam pemilihan ini, tidak ada yang namanya demokrasi, sehingga tidak ada yang bisa menolak, mengingat resiko terbunuh sangat tinggi. Dalam perkembangan zaman, peperangan intelijen menjadi sangat penting, karena peran intelijen dapat menentukan hasil sebuah perang. Atas kekhawatiran ini, Indonesia telah membuat suatu sistem pertahanan cyber dan komponen cadangan yang berkaitan dengan pertahanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap ancaman dari luar. Sementara pertahanan rakyat semesta agar TNI tidak berperang sendirian, melainkan bersama-sama dengan seluruh rakyat. Apabila negara dalam keadaan diinvasi oleh musuh dari luar, maka rakyat di sini juga memiliki peran seperti intelijen alami, yang tiap kapanpun dapat memberikan informasi kepada TNI, sehingga pihak penyerang akan selalu kesulitan dalam upayanya menginvasi Indonesia. Sementara TNI akan memiliki waktu yang cukup untuk menyusun kembali rencana menyerang balik musuh dan mengusirnya, karena memiliki cukup informasi yang didapatkan dari masyarakat di daerah sekitar yang terdampak. Indonesia juga telah banyak menjalani misi perang intelijen yang sukses, baik di dalam negara ataupun di luar negara. Seperti dalam upaya penumpasan pemberontak GAM di Aceh, mengeliminasi pimpinan pemberontak OPM di Papua. Lalu pada 18 Mei 1958, Indonesia menggagalkan operasi spionase CIA Amerika saat melakukan spionase di wilayah Indonesia di atas langit Ambon, dengan menembak jatuh pesawat yang diawaki agen CIA, yaitu Alan Lawrence Pope, berusia 25 tahun, warga negara Amerika Serikat. Dia ditangkap dengan luka patah kaki setelah pesawatnya ditembak jatuh oleh pesawat P-51 Mustang TNI yang dipiloti Kapten Udara Ignatius Dewanto. Dalam pakaian terbang Alan Pope, ditemukan identitas dan daftar penugasan misi rahasia CIA di Sulawesi yang gagal total. Lalu penangkapan tokoh pemberontak Sanana Gusmao dalam kondisi hidup sebagai pemimpin pasukan pemberontak Fretilin di Timor Leste pada 20 November 1992. Lalu pengeboman gedung McDonald di Orchard Road, Singapura yang sukses oleh Usman Harun, prajurit dari KKO atau marinir sekarang, dengan memasang bom seberat 12,5 kg di basement gedung itu. Walaupun Usman Harun ditangkap dan diadili, tetapi misinya sukses. Misi yang diemban Usman Harun adalah demolition dan sabotase objek vital militer atau ekonomi Singapura. Karena yang terpenting dalam perang intelijen adalah keberhasilan misi, membuat pihak Singapura merasa kecolongan
serta misi intelijen lainnya yang belum dipublikasikan. Dengan begitu banyaknya pengalaman Indonesia dalam perang intelijen, menurut Profesor Hendro Priyono dari Badan Intelijen Negara, kedudukan intelijen negara lain tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, karena semua menganut ilmu intelijen yang sama. Yang membedakan adalah taktik seni dalam pertempuran intelijen. Profesor Hendro Priyono juga menekankan bahwa ilmu intelijen harus diketahui banyak orang, terutama masyarakat Indonesia dari kalangan generasi muda, agar masyarakat mengerti. Untuk persoalan berbahaya atau tidaknya ilmu intelijen, semua itu ditentukan oleh seni dalam mengaplikasikan ilmu intelijen. Kemampuan taktik dan seni dalam ilmu intelijen lah yang akan mempengaruhi hasilnya.